Assalamualaikum Islam. Dari mana tasbih Islam? Kalau orang kafir untuk hak paten kita malu. Yang pertama kali punya tasbih itu orang solin, betul? Adalah alat, bukan ritual. Meskipun sebagian ulama berpendapat tasbih adalah bid'ah, contohnya Al-Albani rahimahullah taala, tetapi ulama yang lain membolehkan, Shalih Fauzan dan yang lainnya membolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami TV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, baru bergabung, selamat bergabung dan jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, kemudian tinggalkan komentar di bawah video ini. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di antara tradisi kita yaitu di saat kita berzikir itu pada umumnya kita warga NU itu menggunakan tasbih. Atau kita untuk menghitung jumlah zikir wirid yang kita baca, dari mulai istighfar, tahmid, tahlil itu ya. Itu biasa di mana-mana tasbihnya bermacam-macam. Dan ini bagi kita tidak ada masalah. Namun dari biasalah dari kelompok-kelompok sebelah ini yang selalu menyalahkan amaliyah kita, amaliyah NU ya. Dan orang ini tidak konsisten. Katanya kalau bid'ah menurut Wahabi itu kan ada dua, bid'ah diniyah dan bid'ah dunyawiyah. Kenapa tasbih dipermasalahkan? Tasbih ini masuk bid'ah dunyawiyah apa diniyah? Mari kita simak videonya Ustaz Wahabi yang mempermasalahkan tasbih. Tapi ustadz yang lain memperbolehkan, ustadz yang satunya tidak memperbolehkan. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum Islam. Dari mana tasbih Islam? Kalau orang kafir untuk hak paten kita malu. Yang pertama kali punya tasbih itu orang solin, betul? Nah, Ustadz Subhanul Wazir, Ustadz Moge yang mungkin belajarnya hanya di kitab-kitab terjemahan ya seperti ini. Kurang baca, kurang banyak referensi. Hingga mengatakan tasbih itu asal dari Shaolin. Kemudian kita lihat Adalah alat, bukan ritual. Meskipun sebagian ulama berpendapat tasbih adalah bid'ah, contohnya Al-Albani rahimahullah taala, tetapi ulama yang lain membolehkan, Shalih Fauzan dan yang lainnya membolehkan. Dan ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya boleh karena tasbih tersebut hanyalah sebagai alat, bukan ritual. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah ya, kedua ustadz ini berbeda pendapat antara Subhanul Wazir dan Firanda. Tapi menurut pengamatan saya yang lebih berilmu itu yang Firanda. Sedangkan yang Wazir itu hanya asal ngomong saja ya. Dia tidak mengatakan pendapatnya siapa-siapa. Enak saja dia ngomong tasbih itu adalah kebiasaan orang kafir. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, mari kita buktikan apakah betul tasbih itu dari Shaolin, bukan dari Islam. Kita bacakan sebuah hadis. Ini dalam sebuah hadis diriwayatkan warwaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi
an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin wa baina yadayhi nawa aw hasa tusabbihu bihi. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas ya, sesungguhnya beliau itu masuk bersama Rasulullah terhadap kepada rumahnya seorang perempuan, dan di mana seorang perempuan ini tangannya dia lagi memegang sebuah biji atau kerikil, yang mana dia itu menghitung jumlah tasbihnya, menghitung jumlah zikirnya dengan biji-bijian dan kerikil ini. Faqala, kemudian Nabi bersabda, ala ukhbiruka bima huwa aisyaru alaika min hadza aw afdalu. Tidakkah saya beritahu kepada kamu, ukhbiruki, ini perempuan ya, kan laki. Bima huwa, dengan suatu yang lebih mudah terhadap kamu min hadza, dari biji-bijian ini atau kerikil ini, aw afdalu, atau lebih utama. Faqala, Nabi bersabda, subhanallahi adada ma khalaqa fis samai, subhanallahi adada ma khalaqa fil ardi, wa subhanallahi adada ma baina dzalik, wa subhanallahi adada ma huwa khaliq, wallahu akbar misla dzalik, walhamdulillah mislu dzalik, wa la ilaha illallah mislu dzalik, wa la hawla wa la quwwata illa billah mislu dzalik. Qala Tirmidzi haditsun hasanun. Ini ya. Ini tasbih ini menurut hadis ini itu dan bisa dikatakan sunnah takririyah. Nabi tidak melarang, cuman beliau itu menganjurkan untuk membaca zikir ini, ya, zikir yang setelah dibaca ini. Jadi Nabi tidak melarang, tetapi tidak memerintahkan, cuman Nabi menganjurkan untuk menggunakan zikir ini, tasbih subhanallah adada ma fis sama ini. Cuman beliau tidak melarang untuk menggunakan tasbih. Nah, dari sini ya, penggunaan biji tasbih itu tidak dilarang dan tidak bid'ah, dan ini merupakan sunnah takririyah. Tadi yang subhan bawazir itu yang mengatakan itu perbuatan orang kafir, hak paten orang kafir, itu tidak benar. Makanya ini ustadz abal-abal barangkali ya. Wa hasilu dzalika anna istimalaha fi adadil azkaril kasirati allati yulhil istighala biha anit tawajjuhi li dzikri afdalu minal aqdi bil anamili wa nahwihi. Nah, kesimpulannya sesungguhnya penggunaan biji tasbih itu fi i'dadil azkari, di dalam menghitung jumlah zikir al-kasirat yang banyak, allati yulhil istighala biha, yang dapat menghilangkan kesibukan dalam hati, biha dengan berzikir itu, dengan jumlah zikir, anit tawajjuhi, dari menghadap di zikir untuk berzikir, afdalu, ialah lebih utama, min aqdibil anamil, dari menghitung jumlah dari gelang tasbih dengan jari-jari wanahwi dan semisalnya. Jadi kalau memang ya berzikir dengan tasbih itu hati kita itu lebih tenang, artinya tidak disibukkan dengan keraguan-raguan dalam hati, juga sudah tasbih atau zikir yang kita baca itu dapat berapa, dengan jari kita bingung dapat berapa, jadi hitung dengan jari malah kita bingung. Dan dengan biji tasbih itu kita lebih enak, lebih pas pikiran kita itu lebih tenang, karena kita tahu lebih mudah untuk menghitung jumlah zikir kita, maka itu lebih baik. Wal aqda, ini atau pada anastimala. Wal aqda bil anamili fi ma la yasulu fihi dzalika sima akibat sholati wa nahwiha afdal. Kemudian dan dengan gelang tasbih dengan jari-jari di dalam sesuatu yang tercapai dengannya setelah sholat itu lebih utama.
Ya kalau gini pemahamannya seperti ini. Kalau menghitung bacaan kita itu dengan tangan itu lebih jari dengan kita, maka yang lebih utama itu menggunakan jari. Tapi kalau menghitung jumlah zikir wirid itu lebih mudah dengan menggunakan tasbih, maka menggunakan tasbih itu lebih baik, lebih utama. Jadi biar hati itu biar betul-betul khusyuk. Tujuannya ke sana. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan yaitu menghitung jumlah zikir kita dengan biji tasbih itu sunnah takririyah. Artinya sudah benar ya. Tidak usah bagi pemirsa mungkin yang masih ilmu pemahamannya agamanya masih di bawah saya, masih ya kurang lah. Sudah tidak usah khawatir. Ada yang bilang tasbih bid'ah, minta dalilnya. Mana dalilnya? Itu. Jadi penggunaan biji tasbih itu benar, tidak disalahkan dan bukan dari Saulin. Itu sahabat Nabi ya, seorang perempuan yang menggunakan biji-bijian atau batu digunakan untuk jumlah zikir. Ya pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, ya seperti itulah orang-orang Wahabi. Tidak konsisten. Katanya bid'ah itu menurut mereka itu bid'ah diniyah dan bid'ah dunyawiyah. Dunyawiyah. Nah, sekarang biji tasbih masuk yang mana? Masuk ibadah apa bukan? Saya lebih setuju dengan pendapatnya Ustadz Firanda tadi bahwasanya biji tasbih itu hanyalah alat, bukan masuk pada paket ibadah. Tidak pakai tasbih tidak apa-apa. Dan alat itu tidak bisa dikenakan hukum. Hukum itu berkenaan dengan perbuatan manusianya. Jadi hukum itu berhubungan dengan perbuatan manusianya, bukan dengan alatnya, bukan dengan biji tasbihnya. Ya kalau mau konsisten, maka tidak masalah menggunakan biji tasbih. Karena menurut Wahabi sendiri, tasbih ini masuk pada bid'ah dunyawiyah. Katanya bid'ah dunyawiyah tidak apa-apa. Yang dilarang itu bid'ah diniyah. Ini kan berjalan ngelanyar ya. Kan wazirnya ngelanyar, tidak konsisten. Surban dipermasalahkan. Surban masuk ibadah bukan? Surban kan alat, pakaian, bukan ritual ibadah. Kok masih dipermasalahkan? Kan ustadz tak beres ini, ustadz error seperti ini. Jadi saya ulangi, menggunakan biji tasbih dalam berzikir itu tidak masalah. Bahkan itu dinamakan sunnah taqririyah. Karena Nabi, ada sahabat tadi seorang perempuan yang menggunakan biji tasbih, beliau tidak melarang, cuman beliau itu mengarahkan pada yang lebih baik daripada biji tasbih itu. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, demikian penjelasan saya tentang tasbih dan sanggahan saya terhadap ceramah dari Subhan Bawazir. Mudah-mudahan sedikit ini mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan barokah bagi kita bersama. Dari saya apabila ada kesalahan kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.